Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Marilah kita memulai pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan limpahkan pada kami. Tuhan telah memberkati kami dalam tidur kami dan membangunkan kami dalam keadaan kesegaran. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita awali pagi hari ini dengan kita bersama-sama membaca dari Lukas 7 ayat 20 sampai 23. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan tema dengan ini. Dalam pembacaan ini adalah, di dalam Tuhan kita tidak dikecewakan. Ada suatu gambaran dari seorang kenalan dalam kehidupan sehari-hari. Kenalan saya itu akrab dengan saya dalam kehidupan, kehidupan sehari-hari dia itu sangat bersemangat dalam hidupnya, bersemangat, dan salah satu hal yang itu adalah dia ingin menjadi dirinya sendiri dalam hidup ini. Pada waktu mudanya dia itu dalam kegiatannya giat dalam kegiatan persekutuan dengan Tuhan. Setelah beranjak dewasa, saudara kita ini, kenalan saya ini, memang itu passionnya sesuai dengan jiwanya, yaitu terjun dalam usaha, tidak seperti teman-temannya yang menjadi pegawai atau bekerja menitip karier di perkantoran sebagai pegawai atau pegawai negeri. Dan rekan saya ini pelan-pelan atas berkat Tuhan, usahanya membuahkan hasil. Dan dia itu mampu sehingga dia itu berkeluarga dengan standar sejahtera. Namun, itu menjadi suatu permasalahan kita bersama pada saat ini. Saat pandemi, usaha rekan saya itu hancur berantakan. Nah, goyahlah saudara rekan saya ini sehingga dalam kehidupannya itu menjadi suatu goyah. Nah, kita mengalami kemalangan dalam berbagai hidup. Mungkin yang pertanyaan yang berkecamuk di dalam kita adalah, mengapa ini semua menimpa saya? Kalau orang lain ditolong Tuhan, kenapa saya tidak? Mengapa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih tega membiarkan kondisi seperti ini? Inilah suatu fakta yang sering kita hadapi, khususnya dalam permasalahan di dalam COVID-19. Himpitan, tekanan, itu menjadi suatu tantangan oleh kita semua. Nah ini
ancaman pandemi ini memang terjadi di seluruh dunia. Padahal semula ada beberapa negara Eropa yang siap untuk menghadapi pandemi. Sebagai contoh, negara Jerman saat itu siap menghadapi pandemi. Tapi sekarang ini Jerman kalang kabut sehingga ada suatu tekanan jadi kalangkap, negara itu menjadi kelabakan menghadapi pandemi ini. Nah ini siapakah yang salah di sini? Nah mungkin kalau kita kaitkan dengan bacaan kita kaitkan dengan Yohanes Pembaptis. Saat itu Yohanes Pembaptis itu dengan penuh semangat, dengan idealismenya, dengan beraninya menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya sebagai istri. Misalkan kita bisa baca bersama dalam Matius 14 ayat 3-4. Nah, dengan idealismenya menegur, tapi akibat dia menegur, itu menegur si Herodes, dia itu di penjara. Dalam penjara ada kemungkinan murid-muridnya Yohanes itu menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan Yohanes melalui muridnya seperti pada ayat 20 adalah, apakah engkaukah yang akan datang ataukah haruskah kami menantikan seorang lain? Nah, menyiratkan tersirat dalam ini suatu harapan dari Yohanes Pembaptis untuk bisa lepas. Apakah si Tuhan Yesus itu merupakan benar-benar Isa Al-Masih atau Sang Mesias yang dijanjikan yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan Roma. Tetapi mengapa kalau Tuhan Yesus itu merupakan Sang Mesias, mengapa Yohanes Pembaptis masih ditahan? Padahal dalam suatu konsep Mesias itu bisa membebaskan dan melepaskan dari belenggu penjajah. Nah ini kemungkinan dalam suatu pola pemikiran Yohanes Bapak. Kalau Tuhan Yesus itu ada Mesias, akan segera dibebaskan dengan kekuatannya, dengan kekuatan duniawinya bisa membebaskan. Tapi ini menjadikan Yohanes menjadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus itu adalah orang yang ditunggu-tunggu ataukah orang yang lain? Namun Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk melaporkan mukjizat yang mereka lihat. Semua itu jelas menunjukkan bahwa Yesuslah adalah Mesias yang dinantikan. Sehingga tidak perlu membuktikan apa-apa kepada Yohanes. Dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan. Mesias di luar konsep Yohanes Pembaptis. Mungkin kita juga bertanya-tanya dengan adanya COVID-19 ini. Tekanan yang kita hadapi sama dengan tekanan yang dihadapi Yohanes. Terhimpit, tertekan, dan menyebabkan kesesaan. Ini juga dialami oleh Yohanes. Benarkah Tuhan itu berkuasa? Mengapa COVID-19 itu bisa terjadi? Malah sekarang timbul suatu varian baru dengan disebut Omikron yang katanya lebih ganas dibandingkan dengan varian Delta. Nah ini menjadi benar-benar Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau kita melihat suatu karya Tuhan dalam dengan COVID ini. Pertama kita melihat bahwa kita mungkin dengan adanya COVID semakin dieratkan dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga mungkin lebih intens, saling memperhatikan. Nah ini merupakan suatu bentuk karya Tuhan.
persekutuan kita itu menjadi lebih merasakan kita itu butuh persekutuan. Nah, ini menjadi suatu bentuk yang kita harapkan saat mungkin beberapa saat lalu ketika COVID belum ada. Keinginan untuk bersekutu, kita menjadi bentuk satu keluarga dalam gereja itu mungkin tidak ada. Tapi sekarang kita dengan adanya COVID semakin dirasakan, semakin dikuatkan. Nah, inilah kita yang harus kita bangun kembali. Kita harus membangun semangat berdasarkan rasa kekeluargaan, berdasarkan rasa kesetia kawanan. Nah, marilah kita bangkit bersama dengan menguatkan rasa persaudaraan, kesetia kawanan. Tidak ada alasan untuk meragukan karya Tuhan ketika kita mempercayai kedaulatannya. Kiranya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan hanya karena Dia yang tidak memenuhi keinginan kita. Tapi yakinlah bahwa karya Tuhan itu ada dan selalu berkarya untuk memperkuat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sedang belajar untuk mengetahui karya-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka mata hati kami, sehingga kami bisa dikuatkan dalam menghadapi gelombang COVID ini ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan membuka mata dan nalar kami sehingga kami dapat membuka berbagai usaha yang sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi semangat dalam menjalankan usaha-usaha dalam kehidupan sehari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini, kiranya renungan ini bisa semakin memperkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, tetapi semakin dikuatkan di dalam persekutuan. Terima kasih.